Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ada seorang ahli pernah berkata, rahasia untuk menjadi sukses dari perspektif perdagangan adalah memiliki kehausan yang mana tak kenal lelah dan tak terpadamkan akan informasi dan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai produk-produk apa saja yang dapat diperjualbelikan pada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki kepada materi pembahasan, di sini saya telah menyajikan latar belakang, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian di sini adanya rumusan masalah serta tujuan yang akan kita bahas. Dan tidak lupa pula tinjauan pustaka, yaitu mengenai landasan teori. Di sini saya memakai definisi dari pengertian pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Oke, next kita akan memasuki kepada pembahasan mengenai produk yang dijual di pasar persaingan sempurna. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini kita mengetahui bahwasannya pasar persaingan sempurna itu sendiri menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga-harga di pasaran benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Oh iya, ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu diantaranya yang pertama, penjual dan pembeli itu sangat banyak. Kemudian produk-produk yang dijual itu bersifat homogen. Kemudian tidak ada campur tangan pemerintah. Untuk jenis produk yang bisa dijual di pasar persaingan sempurna adalah produk konsumen serta produk industri. Untuk contohnya sendiri yaitu salah satunya pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri. Adapun contoh lain dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar buah dan sayur, kemudian bursa efek atau pasar modal, lalu pertokoan minyak wangi atau parfum, dan pertokoan baju batik. Oke, selanjutnya yaitu contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia, di mana mayoritasnya berasal dari badan usaha milik negara atau BUMN, di mana perusahaan tersebut dalam produksinya mementingkan hajat hidup orang banyak. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat dengan PLN. Kemudian ada PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Badan Urusan Logistik. Seperti halnya industri penyediaan tenaga listrik di Indonesia, perusahaan ini dikatakan berstruktur pasar monopoli dikarenakan yang pertama, hanya ada satu produsen. Kemudian, listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi, walaupun sumber tenaga listriknya memiliki beberapa alternatif, seperti diesel, tenaga air, tenaga uap, dan nuklir. Dan yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik dikarenakan adanya hambatan.
yaitu hak monopoli PLN berdasarkan undang-undang. Penjelasan tadi merupakan suatu gambaran ciri-ciri atau karakteristik dari pasar monopoli. Setelah mendengarkan dua penjelasan dari contoh pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah, selanjutnya kita akan memasuki contoh dari pasar persaingan monopolistik. Sebelum itu, adapun ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, kemudian terdapat diferensi produk, dan terdapat kebebasan untuk keluar masuk pasar. Adapun jenis produk yang biasa dijual pada pasar monopolistik yaitu berupa produk konsumsi dan industri. Contohnya ialah restoran makanan cepat saji, kemudian ada pasar air mineral, sampo dan sabun, lalu ada kosmetik, pabrik rokok, dan pabrik sepeda motor. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai produk yang dijual di pasar oligopoli. Mengenai pasar oligopoli sendiri, yaitu merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Untuk produk yang biasa dijual di pasar oligopoli ini sendiri cenderung kepada jenis produk-produk industri, jasa, dan konsumen. Sebagai contohnya ialah industri semen, kemudian industri kendaraan bermotor, perusahaan rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan, produsen mie instan, pabrik handphone, transportasi online, dan penyedia jaringan internet. Nah, itu dia tadi merupakan jenis-jenis produk yang biasa dijual pada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, serta pasar oligopoli. Mengenai produk-produk yang biasa dijual pada keempat jenis pasar tadi, mungkin apabila ada teman-teman yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa bertanya lewat kolom komentar. Nah, jika sudah jelas, maka di sini dapat kita simpulkan bahwasannya pasar merupakan tempat di mana terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari barang atau jasa tertentu. Adapun pada proses dalam penentuan harga harus menetapkan harga yang seimbang. Penentu keseimbangan di pasaran barang bergantung kepada struktur pasar dari yang diperjualbelikan. Nah, adapun struktur pasar itu sendiri dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Tak lupa pula di sini saya juga memberikan sebuah saran terutama kepada pemerintah dalam penentuan harga pasar dan mengusahakan pembentukan harga. Hendaknya pemerintah dapat memperhatikan rakyatnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan untuk tidak menentukan harga dengan sembarang. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semua dapat membantu dalam penilaian penugasan puas saya. Saya Sri Gustiani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.